Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Haidar Channel 29. Semoga kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, Haidar Channel 29 akan mengkisahkan seorang ulama yang menyebarkan Islam di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Klaten. Sosok yang jarang diekspos dan dikaji. Semoga kita semua mendapat keberkahan lantaran beliau. Beliau adalah Ki Ageng Putut. Berikut kisahnya. Asal-usul desa Selogringging. Kisah ini dihimpun dari berbagai sumber. Kampung Selogringging tidak terlepas dari cerita tutur yang sudah turun-temurun dipercayai oleh masyarakat sekitar. Tepat di belakang pondok pesantren Kiai Ageng Selo, terdapat pemakaman umum. Salah satu bangunan makam yang tidak begitu berbeda dengan makam-makam yang lain dipercaya sebagai makam Mbah Putut atau juga disebut sebagai Ki Ageng Selogringging. Asal-usul kampung Selogringging menurut penuturan beberapa masyarakat berawal dari ketika Kiai Ageng Putut sedang lelaku atau wiritan di sekitar sungai. Orang-orang yang menemani wiritan, duduk di atas batu. Karena terlalu lamanya menunggu sampai kaki mereka kesemutan atau geringgingan. Pada akhirnya berkembang menjadi sebutan Watu Gringging, dan akhirnya dikenal masyarakat hingga sekarang ini menjadi kampung Selogringging. Selanjutnya Kiai Ageng Putut berdakwah serta mensiarkan agama Islam di kampung sekitarnya hingga wafat dan dimakamkan di kampung Selogringging. Untuk memberi gambaran atau cerita singkat tentang sejarah Ki Ageng Putut memang sangat sulit untuk mendapatkan sumbernya. Karena tidak ada sumber pasti yang tertulis. Satu-satunya sumber yang oleh masyarakat sekitar dapat dipercaya dan diyakini sebagai makam Ki Ageng Putut adalah yang terletak di samping pondok pesantren Ki Ageng Selo. Ki Ageng Putut mempunyai julukan nama muda Adi Kenanga, yang lahir pada sekitar tahun 1530 Masehi, yang tercatat pada batu nisannya. Belum diketahui secara persis tentang siapa nama ayah dan ibunya. Namun dari beberapa penuturan catatan sejarah masyarakat setempat bahwa Ki Ageng Putut adalah seorang keturunan Raja Majapahit Brawijaya V. Sejarah singkat Ki Ageng Putut atau Ki Ageng Selogringging, pada suatu malam ketika Ki Ageng Putut dan Ki Ageng Gribik pulang untuk melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Ki Ageng Gribik menyampaikan apa yang dilihat selama tinggal di lingkungan Kadipaten Pati. Termasuk pujian dan ketertarikan sang putri kepada Ki Ageng Putut. Mendengar cerita Ki Ageng Gribik, Ki Ageng Putut mengajak berhenti di suatu tempat. Ki Ageng Gribik diminta untuk menunggu Ki Ageng Putut yang akan kembali ke Kadipaten Pati. Dengan kelebihan yang dimiliki Ki Ageng Putut, maka malam itu juga Ki Ageng Putut sampai di Kadipaten Pati. Ki Ageng Putut membentangkan surban yang dipakainya. Maka dengan kehendak Allah, sang putri Adipati yang waktu itu tidur di atas kasur tiba-tiba berpindah di atas alas surban yang dibentangkan oleh Ki Ageng Putut. Surban tersebut dilipat dan dijinjing kemudian dibawa untuk menyusul Ki Ageng Gribik. Setelah bertemu Ki Ageng Gribik, mereka lantas melanjutkan perjalanan. Ketika telah tiba di suatu tempat, sang putri pun terbangun atau ngelilir. Maka dari itu, tempat tersebut dikenal dengan nama Kampung Miliran yang berasal dari kata milir atau bangun tidur. Kampung itu letaknya sekitar 500 meter dari kampung Selogringging. Nama Selogringging itu sendiri tidak lepas dari sejarah masa lalu, yang berkaitan dengan Ki Ageng Putut, yang kini diyakini sebagai pepunden atau penyebar agama Islam di daerah tersebut. Selain sebagai pepunden dan penyebar agama Islam, Ki Ageng Putut diyakini sebagai orang yang menurunkan Mbah Badri dan selanjutnya sampai ke Kiai Rohmat Ida Royani. Menurut penuturan Kiai Ahmad Zuhdi bahwa keluarga Kiai Rohmat merupakan keturunan Ki Ageng Putut yang ke-12. Menurut beberapa penuturan beberapa orang tua yang berada di sekitar kampung Selogringging, Ki Ageng Putut adalah seorang tokoh muslim keturunan dari Majapahit. Beliau berteman baik dengan Ki Ageng Gribik yang kini dimakamkan di Jatinom, Klaten. Ki Ageng Putut bermukim dan menetap di kampung Selogringging hingga menurunkan keturunannya hingga kini. Cerita yang dapat disajikan tentang Ki Ageng Putut di sini adalah dimulai dari saat Ki Ageng Putut yang pada waktu itu masih perjaka melakukan lelaku dengan mengembara ke beberapa daerah untuk berdakwah dan mencari ilmu. Proses perjalanannya banyak ditemani oleh sahabatnya yang bernama Ki Ageng Gribik yang juga guru dari Kiai Idris Kacangan Boyolali. Perjalanan dimulai dengan masuk dan keluar kampung, dari desa satu ke desa yang lain. Hingga suatu hari dalam perjalanannya, sampai di daerah Pati. Karena waktu sudah malam mereka mencari tempat untuk istirahat. Dan kebetulan mereka mendapat tempat di dalam Kadipaten Pati. Oleh karena fisik dari Ki Ageng Putut yang tidak sempurna yaitu bopeng-bopeng, maka oleh Adipati tidurnya ditempatkan bersama prajurit atau punggawa Kadipaten.
Sedangkan Ki Ageng Gribik karena wajahnya tampan dan gagah maka istirahatnya di dalam kadipaten. Selama beberapa hari tinggal di lingkungan kadipaten, setiap malam Ki Ageng Putut selalu mengaji, membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, dan enak didengar oleh setiap orang yang mendengarkannya. Tidak ketinggalan salah seorang putri Adipati-Pati, setiap malam mengintip dari jendela untuk mencari tahu siapakah sebenarnya yang sedang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus dan merdu tersebut. Hal ini dilakukan beberapa kali oleh sang putri Adipati. Dan sang putri menjadi terpesona dan tertarik pada pembaca Al-Quran tersebut. Hal ini sempat diketahui oleh Ki Ageng Gribik. Pada suatu malam hari ketika mereka pulang untuk melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan Kiai Ageng Gribik menyampaikan apa yang dilihat selama tinggal di lingkungan Kadipaten Pati, termasuk pujian dan ketertarikan sang putri kepada Ki Ageng Putut. Mendengar cerita Ki Ageng Gribik ini, Ki Ageng Putut mengajak berhenti di suatu tempat. Ki Ageng Gribik diminta untuk menunggu Ki Ageng Putut yang akan kembali ke Kadipaten Pati. Dengan kelebihan yang dimiliki oleh Ki Ageng Putut, dengan horikul ada atau keanehan, maka malam itu juga sampai di Kadipaten Pati. Berdoalah ia dan bermunajat kepada Allah, dengan membentangkan sorban yang ia pakai dengan kehendak dan atas izin Allah, maka sang putri Adipati yang sedang tidur di atas kasur tiba-tiba berpindah di atas alas sorban yang dibentangkan oleh Ki Ageng Putut. Sorban tersebut dilipat dan dijinjing dan dibawa untuk menyusul Ki Ageng Gribik. Setelah bertemu dengan Ki Ageng Gribik, ia menceritakan apa yang terjadi. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya hingga tiba di suatu tempat sang putri terbangun. Sang putri terbangun dan terkejut ketika ia membuka mata. Ia tidak tahu sedang berada di mana dan anehnya Ki Ageng Putut sudah berada di depannya. Atas izin Allah akhirnya sang putri disuruh oleh Ki Ageng Putut untuk bersamanya dan akhirnya menetap di kampung Slokringging. Selanjutnya Ki Ageng Putut berdakwah dan mendirikan padepokan Ki Ageng Selo. Beliau berdakwah serta mengajarkan agama Islam di kampung sekitarnya hingga wafat dan dimakamkan di kampung Slokringging pada hari Selasa Kliwon tanggal 25 November tahun 1680 Masehi. Sehingga pondok pesantren Ki Ageng Selo memiliki keunikan tersendiri. Dengan memiliki bangunan monumen batu besar berwarna hitam, yang dibangun semasa almarhum Kiai Haji Rahmat Idaroyani, dengan tujuan untuk berzikir di dalamnya. Selain itu juga untuk mengenang jasa Ki Ageng Putut yang bertapa di atas batu sehingga kakinya kesemutan atau geringgingan. Silsilah garis keturunan Ki Ageng Putut. Ki Ageng Putut merupakan keturunan dari Raja Brawijaya V, Prabu Kertabumi 1476 Masehi, yang menurunkan Kertowijoyo Sutawijaya tahun 1501 Masehi, yang kemudian menurunkan Ki Ageng Putut atau Raden Wiryodiningrat tahun 1530 Masehi. Yang menurunkan Sabdo atau Ajar Windusono, yang menurunkan Abdul Gono, kemudian Abdul Wahid, lalu Citro Truno, lalu Joko Truno, lalu Jasmani, Mat Nuryo atau Nur Hadi dengan istrinya Nyai Hasan Munadi, yang kemudian menurunkan 7 orang anak yang semuanya menjadi kiai atau bunyai. Di antaranya Kiai Zainal Qorib, Kiai Zainal Arif, Kiai Hasan Barnawi, Kiai Ton Haji, Nyai Marhaban, Kiai Zainal Abidin. Dari beberapa keturunannya tersebut juga mempunyai beberapa anak yang menjadi kiai. Di antaranya yaitu Anjani memiliki 4 anak yaitu Ibu Ruwah, Tutur, Nyai Usman, Bapak Karyo, Nyai Hajah Saleh Martodiwiryo atau Ahmad Yunus. Kemudian Daud memiliki 2 anak yaitu Kiai Mojo atau Kiai Alwi Asad Pacul Gowang dan Kiai Asngadi Klaten. Nyai Marhaban memiliki 2 anak yaitu Haji Irsyad Malangan, Kiai Usman Malangan. Kiai Zainal Abidin mempunyai 6 orang anak diantaranya yaitu, Jais, Asmo, Slorejo, Ali Murdisan, Hasan Rufiat dan Kiai Ali Mursyad. Kiai Ali Mursyad memiliki beberapa orang anak bernama Ahmad Kiai Asrori, Badrun Slokringging, Nyai Buniyah Slokringging, Kiai Rauf Juwadi Slokringging. Kiai Asrori Badrun Slokringging memiliki anak bernama Kiai Haji Ahmad Badri yaitu ayah dari Kiai Haji Ahmad Idaroyani. Kiai Haji Ahmad Bakri mempunyai 2 orang istri bernama Nyai Marfuah dan Nyai Salamah, keduanya mempunyai beberapa anak. Nyai Marfuah memiliki anak bernama Kiai Haji Idaroyani atau pengasuh pondok pesantren Ki Ageng Selo yang saat ini diteruskan oleh Kiai Muhammad Afandi. Mendirikan pondok pesantren Ki Ageng Selo. Kampung Slokringging yang berada dalam wilayah Desa Tulung Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, merupakan tempat berdirinya suatu pondok pesantren yang oleh Kiai Haji Salman Dahlawi pengasuh pondok pesantren Al-Mansur Popongan pada tanggal 17 Agustus tahun 1998 diberi nama Pondok Pesantren Ki Ageng Selo.
Pondok Pesantren Ki Ageng Selo mempunyai kantor sekretariat di Jalan Ki Ageng Putut nomor 185, Desa Slokringging, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Pondok yang terletak di ujung Desa Slokringging berbatasan dengan Desa Tulung ini terletak di pinggir sawah dengan udara yang sejuk dan asri. Ahmad Badri, sesepuh pendiri Pondok Pesantren Ki Ageng Selo, seorang petani di desa tersebut, yang dilahirkan dari pasangan Pak Asrori dan Ibu Maimunah pada tahun 1930, mempunyai niat untuk mendirikan sebuah pondok pesantren di kampungnya, juga mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, PGA Muhammadiyah, yang saat ini menjadi MTS Negeri Tulung. Ahmad Badri mengumpulkan seluruh anak, menantu, istri, dan adik-adiknya, serta keluarga yang lain untuk dimintai pendapat dan saran tentang keinginannya yang mulia untuk mendirikan sebuah pondok pesantren, berbekal sebidang tanah seluas 2020 meter, yang terletak di sebuah makam Ki Ageng Putut demi keinginan yang luhur dan demi syiar dan dakwah Islam. Niat tersebut diutarakan kepada anak-anak dan menantunya, hingga mendapat respon yang positif dari keluarga. Kiai Haji Rahmat Ida Royani, anak tertua dari Ahmad Badri dari Ibu Marfuah yang dilahirkan tanggal 3 Agustus tahun 1953, menyambut ide positif dari ayahnya tersebut. Pada awal mula berdirinya Pondok Pesantren Kiai Ageng Selo, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1998, hanya mempunyai satu santri mukim, yaitu santriwan dari Jakarta dan beberapa santri Kalong. Dalam perkembangannya selama 9 tahun sampai tahun 2007, jumlah santri bertambah menjadi 167 santri mukim dan 200 santri Kalong. Para santri tidak hanya dari masyarakat sekitar, namun kini mulai dikenal di beberapa wilayah di tanah air, terbukti dengan banyaknya santri yang mondok dan bermukim di Pondok Pesantren Kiai Ageng Selo. Mereka berasal dari daerah Lampung, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Demak, Semarang, Kudus, Banjarmasin, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Surabaya serta Kediri, dan beberapa daerah lain di Pulau Jawa. Berbekal ilmu yang diperoleh saat nyantri di beberapa tempat, Kiai Haji Rahmat Ida Royani bekerja keras bersama keluarga dan dibantu warga sekitar, mulai membangun pondok pesantren pada tanggal 12 Rabiul Awal 1419 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 6 Juli tahun 1998, dengan membuat 7 lokal untuk tempat mengaji. Dengan bantuan warga sekitar, bangunan tersebut selesai dikerjakan dalam waktu 40 hari, dan diresmikan bertepatan dengan peringatan proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1998 oleh Kiai Haji Salman Dahlawi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mansur Popongan Wonosari Kabupaten Klaten, sehingga setiap tanggal 17 Agustus dipakai sebagai hari kelahiran Pondok Pesantren Ki Ageng Selo. Sebuah pesantren yang secara struktural, di bawah naungan Rabitah Mahat Islamiyah atau RMI, sebuah lembaga dari Nahdlatul Ulama atau NU ini, menjalankan kajian tentang keagamaan, diantaranya berupa akhlak, tasawuf bahkan termasuk juga kegiatan ekonomi santri mandiri, yang bertujuan mendidik santri hidup di tengah masyarakat. Nantinya, Pondok Pesantren Ki Ageng Selo, kini mulai dikenal di berbagai wilayah di tanah air. Pondok Pesantren Ki Ageng Selo merupakan pondok pesantren yang diperuntukkan untuk masyarakat muslim secara luas. Dengan berjalannya waktu, pondok pesantren ini memfokuskan pada santri yang berasal dari keluarga dengan perekonomian menengah atau kurang mampu, tidak menutup kemungkinan untuk semua dari segala golongan umat muslim. Pondok Pesantren Ki Ageng Selo berdasarkan latar belakang santri mayoritas berasal dari keluarga petani, maka pihak Pondok Pesantren Ki Ageng Selo memberikan pendidikan khusus kepada santrinya berupa pembelajaran kecakapan hidup, agar nantinya untuk bekal ketika sudah terjun di masyarakat. Hal ini untuk memberikan keterampilan berwirausaha, terlebih jika santri lulusan tidak semuanya menjadi ulama atau kiai. Pendidikan di Pondok Pesantren Ki Ageng Selo tidak dipungut biaya, mereka mengikuti pendidikan formal di sekolah yang berada di luar pondok pesantren, kemudian pulang ke pondok pesantren lagi. Dilihat dari jumlah santri sekarang ada ratusan yang terdapat di Pondok Pesantren Ki Ageng Selo. Semenjak almarhum Kiai Haji Ahmad Ida Royani meninggal dunia, banyak santri yang mulai keluar pondok pesantren, ada yang menikah dan membuka usaha. Demikian sedikit biografi serta kisah dari Ki Ageng Putut. Mudah-mudahan kita semua dapat meneladani dari kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.